Netherlands, and also good evening for those who are watching in Indonesia. Welcome to our Study in Holland series online class. First of all, let me introduce myself. My name is Sabrina, but you can just call me Sasa. I'm currently a master student in IHE Delft Institute for Water Education in the Water Science and Engineering program. And I will be the moderator for today's online class, which is titled Tidal Lowland Development in Indonesia with the case of a food estate project. The national rice production in Indonesia is stagnant and tends to decline due to land conversion, while the demand is increasing every year, which results in the high demand for rice imports in Indonesia. Expanding the new paddy fields and improving existing production capacity can be some options. However, this effort requires a long series of social and technical steps. And referring to some research on lowland study results, it has been identified that Indonesia actually has large lowland areas with mineral soils that are potentially suitable for food crop production. And let's learn and discuss more about this topic. Our speaker for today is Pak Suryadi, a senior lecturer in IHE Delft from Indonesia. He is a senior lecturer in land and water development from 2001 until now. He had his master degree in 1987 and did his PhD in 1996, both in IHE Delft. In 1997, he was also a lecturer in Universitas Parahyangan in Bandung ya Pak ya. Good afternoon Pak Suryadi, how are you? I'm fine, Mbak Sasa, thank you. Sehat-sehat ya Pak ya? Ya. Ya, Bapak sedang berada di Delft ya Pak berarti ya Pak? Ya. Ya baik. Okay, so we will start now. For those who has questions in the middle of the lecture, please kindly write it on the chat box. Or if you want to, you can ask it directly to Pak Sur by opening the mic in the Q&A session. Without further ado, I will give the floor to Pak Suryadi to start the online class. Silakan Pak. Okay, thank you very much, Mbak Sasa. Okay, good evening to the participants in Indonesia, and good afternoon for the participants who are in Delft. Okay, I'm so sorry. The slides itself in English, but please, Mbak Sasa allows me. I will talk in Bahasa, although the slides in English. Yeah. Okay. Now I start to share screen. Okay. Yeah. Share screen. Okay. Slideshow. Okay. Bisa terbaca, Mbak Sasa? Iya, terbaca Pak, sudah ada. Oke. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai pengembangan rawa di pasang surut, ya, lowland development in Indonesia. Iya, loh, kok nggak mau jalan? Ya. Nah, sebetulnya pendekatan dasar dari pengembangan rawa di Indonesia itu adalah pendekatan yang seimbang, ya, antara pemanfaatan dan juga ekologi dari sumber daya rawa tersebut. Nah, dalam mengembangkan atau mengelola sumber daya air di lahan rawa ini, tentu saja dalam banyak hal itu juga dibutuhkan infrastruktur air yang harusnya disesuaikan pada kebutuhan dari lahan rawa tersebut. Tentu saja kita berusaha untuk suatu pembangunan yang berkesinambungan, sustainable. Ya.
Nah, kalau kita bicara mengenai sumber daya air, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sasa, kita kembangkan sumber daya rawa, terutama untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita manfaatkan lahan, apakah itu untuk padi, jagung, atau palawija yang lain, atau apapun. Nah, tanaman juga membutuhkan air untuk pertumbuhan mereka. Nah, sekarang kapan kita tahu apakah airnya itu cukup, berlebihan, atau kekurangan? Nah, mungkin dari grafik sederhana seperti ini, itu bisa kita lihat. Jadi gambar grafik yang warna merah atau warna ungu itu adalah curah hujan. Ya, yang kita lihat dari Januari sampai dengan Desember. Nah, sedangkan grafik yang warna biru tua itu adalah grafik evapotranspirasi. Jadi penguapan yang lewat tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Nah, secara kasar di sini ditampilkan jadi nilai-nilai bulanan curah hujan maupun evapotranspirasi. Nah, kalau kita bandingkan kedua grafik ini, ya, bisa kita lihat misalkan dari Januari sampai dengan Juli, grafik warna ungu itu lebih tinggi daripada grafik yang warna biru tua. Dengan kata lain, curah hujan itu lebih daripada evapotranspirasi, penguapan dari tanaman-tanaman. Sedangkan pada bulan Agustus September itu curah hujannya lebih rendah daripada evapotranspirasi. Dari grafik ini kita tahu, oh pada bulan Januari sampai dengan Juli curah hujan itu berlebihan. Nah, kalau terlalu berlebihan, tanaman juga nggak bisa. Ya, terlalu banyak, tergenang terus, malah mati. Nah, dengan kata lain, pada bulan-bulan ini kita harus kendalikan airnya itu jangan terlalu banyak. Bagaimana caranya? Ya, harus berikan drainase, sistem drainase, sehingga air yang berlebihan bisa di-drain, bisa dibuang keluar dari lahan. Sedangkan pada bulan Agustus September curah hujan kurang. Tanaman butuh air. Ya, kalau mau supaya tanamannya baik tumbuhnya, ya harus dibantu. Harus ada irigasi, ya. Nah, jadi dan dari gambar ini itu akan jelas kapan kita harus berikan drainase, kapan kita harus berikan irigasi. Nah, ini sedikit gambar merah yang titik-titik itu efek dari perubahan iklim. Kita tahu pada dasarnya massa air di bumi itu tetap, ya, tetap. Tetapi distribusinya dari waktu ke waktu itu yang mengalami perubahan. Artinya misalkan pada musim hujan, misalkan pada bulan Maret, April, itu curah hujannya itu lebih tinggi daripada kondisi sebelum ada perubahan iklim. Nah, sedangkan pada musim kemarau, ya, tadi kan airnya itu ke bulan Maret, April. Nah, di bulan Agustus, September, kemarau itu lebih kemarau lagi. Ya. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat efek dari perubahan iklim, drainasenya itu harus kita pertimbangkan, mungkin kapasitasnya harus lebih tinggi. Juga pada saat kemarau, irigasinya itu mungkin juga harus ditingkatkan. Ya. Nah, jadi dari prinsip neraca air seperti ini, sebetulnya kita sudah bisa membuat perencanaan. Bagaimana kalau kita mau mengembangkan lahan rawa kita, kalau untuk budidaya pertanian, kapan harus drainase, kapan harus irigasi. Nah, tentu saja untuk mengembangkan lahan rawa itu ada beberapa kemungkinan permasalahan maupun kendala. Mungkin itu sosioekonomik, ya. Mungkin masalah pengendalian pencemaran atau polusi, ya. Efek
dampak negatif dari perubahan lingkungan itu harus kita evaluasi secara baik. Nah, di samping itu tentu saja harus sadar sumber daya rawa, lahan rendah itu pada umumnya sumber daya tanahnya apakah itu bisa berupa pirit atau enggak ya bahasa Inggrisnya cat clay, pyrite, tanah yang berkemungkinan menjadi asam, atau tanah gambut atau tanah bergambut. Tanah gambut atau bergambut itu tanah yang terbentuk dari proses pembusukan dari bahan-bahan organik. Organik ya, C, karbonnya itu tinggi. Nah, artinya dalam mengembangkan lahan rawa yang bergambut ini hati-hati juga adanya proses penurunan muka lahan atau land subsidence. Nah, jadi jelas untuk jangka panjang harus kita cek itu bagaimana kemungkinan dari penurunan muka lahan atau land subsidence serta adanya efek dari perubahan muka air laut. Tadi disampaikan itu perubahan curah hujan, tapi juga perubahan bisa terjadi pada ketinggian muka air laut. Jadi ketinggian air laut yang semakin tinggi yang sudah sering kita dengar. Nah, slide berikut itu sekedar ilustrasi dalam mengembangkan lahan rawa itu bisa untuk budidaya pertanian, bisa budidaya perikanan, atau bahkan bisa kombinasi antara pertanian dan perikanan atau mina padi seperti di sini. Nah, kalau dikelola dengan baik, hasil juga bisa kita harapkan itu akan memuaskan. Nah, tadi kami katakan jadi kemungkinan saja lahan rawa kita tahu itu lokasinya pada umumnya dekat dengan muara sungai dengan topografi yang relatif rendah dan datar. Nah, artinya drainase juga harus kita pikirkan secara cermat. Nah, di sini contohnya kalau lahan rawa itu kita kelola secara baik, dilengkapi dengan bangunan-bangunan air yang baik, misalkan di sini pintu-pintu flap gate yang hanya bisa membuka dalam satu arah, nah itu bisa kita harapkan nah, produksi dari lahan rawa itu akan juga baik. Berikut juga contoh lagi, ini pengembangan lahan rawa di Kalimantan Barat. Kalau kita lihat gambar foto kanan atas, itu jelas lahannya itu bergambut, ya. Jadi pit soils. Nah, pit soil ini dikembangkan untuk budidaya tanaman lidah buaya aloe vera. Mungkin sudah sering mendengar. Kalimantan Barat itu produksi lidah buayanya sangat-sangat baik. Nah, lihat di foto di sebelah bawah. Nah, yang penting harus kita perhatikan lagi, ini adalah tanah gambut. Nah, kalau kita lengkapi dengan sistem drainase, tentunya jangan sampai muka airnya terus terlalu turun, anjlok terlalu turun. Nah, karena tadi tanahnya itu tanah gambut. Nah, bagaimana desain kita yang optimal supaya drainase itu bisa terlaksana dengan baik, juga tidak terjadi over drainage, drainase yang berlebihan. Ya, tadi kalau drainase berlebihan, kemungkinan terjadi land subsidence yang di luar kendali kita. Dan ini juga harus kita hindari. Dengan kata lain, kalau bisa kita kelola dengan baik, nah produksi dari lahan rawa juga bisa seperti ini. Nah, ini contoh lagi. Tadi tahu lahan rawa itu lokasinya dekat dengan muara sungai, topografinya itu rendah, relatif datar. Nah, kalau dekat dengan muara sungai, kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi gambar grafik ini gambar
pasang surut air di muara sungai atau di muara saluran primer. Dan di sini terlihat namanya pasang surut itu tidak pernah konstan, setiap hari akan mengalami perubahan terus-menerus sesuai dengan posisi bulan, bumi, matahari, dan benda-benda angkasa lainnya. Nah, akibatnya pada saat bulan purnama atau bulan mati itu air pasangnya yang akan maksimum. Sedangkan kalau posisi bulan, bumi, dan matahari itu 90 derajat, di SMA kita sudah belajar. Nah, itu gaya tarik menariknya yang surut yang terjadi juga yang kita sebut nip atau pasang perbani bahasa Indonesianya. Sedangkan pada saat purnama itu spring tide, ya, pasang purnama. Nah, kita lihat muka air berubah. Nah, dalam mengelola, kembangkan rawa ini harus kita perhatikan secara cermat. Nah, misalkan pada sebelah kiri itu adalah lahan pertanian juga di Kalimantan Barat. Ya. Nah, sesuai dengan usia padinya, air juga akan mengalami perubahan. Nah, kita lihat di sini dengan sistem yang sangat sederhana, dengan 3 kita bisa kendalikan muka airnya. Kalau muka airnya mau tinggi, ya semua opening 3 ini harus ditutup. Kalau mau rendah, ya yang di bagian atas dibuka. Air akan drain keluar ke saluran primer. Ini sudah dilaksanakan di berbagai tempat di Indonesia. Nah, jadi kalau bisa kami simpulkan, ya, karakteristik dari lahan rawa, sama yang dipengaruhi oleh pasang surut, pasti pengaruh dari pasang surut ke air laut. Ya. Terus pada umumnya sumber daya tanahnya itu belum matang. Ya. Artinya masih ada proses yang akan kita hadapi, proses pematangan tanah yang disertai dengan penurunan muka tanah atau land subsidence. Jadi harus benar-benar hati-hati supaya efek negatif itu bisa kita hindari. Jadi kuncinya sebetulnya adalah pengelolaan atau manajemen dari sumber daya tanah dan airnya yang harus benar-benar berperanan, harus benar-benar kita desain dengan baik. Nah, jadi kalau kami rangkum ya, berbagai masalah yang mungkin terjadi untuk lahan rawa, itu drainase pada musim hujan, kekeringan di musim kemarau. Nah, kemudian juga bagaimana dengan ketersediaan air yang berubah-ubah ini, bagaimana kita mengendalikan kalau ada masalah kualitas air, polusi. Polusi bisa saja karena oksidasi dari bahan pirit ataupun oksidasi dari gambut. Bagaimana kita bisa menggelontor bahan-bahan katakan beracun ini dari sistem tata air kita. Dan tentu kita harus hindari kemungkinan dampak negatif dari pembangunan yang kita kembangkan. Jadi tadi tanah, sumber daya tanah itu apakah itu acid sulfate soils atau pirit atau juga tanah gambut atau peat soil. Mungkin pada beberapa lokasi juga ada yang tanah yang asin karena lokasinya dekat dengan laut, dekat dengan pesisir. Nah, tadi sudah kami sampaikan. Jadi kuncinya itu drainase pada musim hujan, kemudian supply atau irigasi pada kemarau, dan juga lengkapi dengan flushing, penggelontoran. Ya. Drainase itu hanya kita kendalikan supaya massa air yang berlebihan di sistem itu bisa keluar. Sedangkan flushing itu fokusnya adalah menggelontor bahan-bahan beracun, ya, hasil oksidasi
dari sistem supaya keluar dari sistem. Nah, dalam pengembangan rawa pasang surut di Indonesia, itu kita kenal dengan istilah hidrotopografi. Hidrotopografi. Apa itu hidrotopografi? Hidrotopografi adalah korelasi antara ketinggian atau elevasi dari lahan terhadap muka air yang tadi kita sebut dipengaruhi oleh pasang surut. Jadi ketinggian lahannya itu kalau kita bandingkan dengan ketinggian pasang surut itu seperti apa? Atau lebih rendah atau bagaimana? Nah, ini yang kita kenal di Indonesia dengan istilah hidrotopografi. Nah, hidrotopografi inilah sebetulnya bisa kita pergunakan sebagai titik awal dalam perencanaan maupun desain dari sistem tata air di lahan rawa pasang surut. Nah, kami lengkapi lagi hidrotopografi, kalau kita bisa sketch, ya, itu seperti ini. Jadi ada yang namanya daerah kategori A, kategori B, C, dan D. Kategori A itu adalah lahan dengan elevasi yang rendah. Jadi pada umumnya yang dekat dengan muara sungai. Kalau kita dilihat di sini, artinya kategori A itu lahan yang akan tergenang oleh air pasang, apakah itu musim hujan maupun musim kemarau. Nah, itu masuk kategori A. Nah, kalau kita lihat dari karakteristiknya seperti itu, bisa tergenang pada saat air pasang, musim kemarau maupun musim hujan. Artinya, kalau kita kembangkan, air pasang yang tawar itu juga bisa masuk dan bisa kita manfaatkan untuk budidaya pertanian, misalkan. Jadi misalkan di sini, kategori A itu cocok untuk padi. Nah, tetapi hati-hati karena lahannya itu rendah, ya, airnya itu gampang bisa genangi lahan. Artinya kita juga harus melengkapi sistem dengan sistem drainase yang baik. Kita juga tidak mau air yang masuk ke lahan itu terlalu berlebihan. Terus kita kendalikan. Jadi drainase itu faktor utama di kategori A. Ya. Tapi bisa dikembangkan untuk pertanian padi misalkan sepanjang tahun, musim kemarau maupun musim penghujan. Nah, sedangkan kategori B itu tergenang hanya pada saat air pasang pada musim penghujan. Jadi di sini kita, pada musim penghujan saya bisa kembangkan budidaya padi. Tapi harus cek lagi apakah terlalu tinggi enggak. Kalau terlalu tinggi, drainasenya harus diperhatikan. Nah, kalau musim kemarau tidak ada penggenangan, kalau begitu saya bisa misalkan kembangkan untuk sistem tanda hujan, rainfed, atau bisa juga untuk tanaman palawija. Nah, kategori C itu lebih tinggi lagi lahannya, tidak ada penggenangan. Di kategori C yang paling cocok mungkin palawija. Palawija kan tidak butuh penggenangan. Nah, drainase mungkin tidak ada masalah karena lahan cukup tinggi. Nah, kalau lebih tinggi lagi masuk kategori D. Kategori D, tidak ada pasang surut. Di lahan kategori D itu tanaman kopi, karet, dan lain-lain mungkin bisa dikembangkan di sana. Ya. Jadi kondisi hidrotopografi inilah yang bisa kita pakai sebagai titik awal dalam perencanaan pengembangan lahan rawa. Nah, tapi hati-hati. Nah, tadi kami katakan lahan rawa pasang surut pada umumnya lokasinya itu dekat dengan muara sungai. Muara sungai artinya bertemunya dua masa air yang berbeda kerapatan, beda density. Dari udik, dari hulu itu air tawar, ketemu dengan air laut di hilir. Nah, kita tahu dua
masa air yang beda density, beda kerapatan, pasti ada yang kita kenal dengan intrusi. Dalam hal ini, intrusi salinitas. Kita bisa lihat di sini, pada saat pasang tinggi atau high tide, intrusi salinitas itu sejauh gambar warna biru muda. Pada waktu surut, intrusinya lebih pendek. Nah, intrusi artinya juga berubah-ubah sesuai dengan besarnya debit dari hulu dan juga tingginya pasang surut di muara sungai. Nah, dalam mengembangkan lahan rawa, ini juga harus kita perhatikan. Kita bikin saluran intake, tentu maunya kita ambil airnya itu tawar. Jangan sampai bikin intake, air yang masuk malah air asin karena adanya intrusi salinitas ini. Nah, ini juga harus kita kaji. Nah, ini semua kami teruskan itu juga diberikan di IHE Delft dalam program masternya, apakah itu Pak kuliah di kelas secara reguler ataupun berupa penelitian-penelitian, misalnya yang berkaitan dengan MSc thesis atau juga PhD disertasi, ya itu ada. Jadi silakan saja di sebelumnya di IHE bagi yang punya minat untuk lebih jauh tahu mengenai rawa pasang surut ini. Nah, ini contoh lagi di Sumatera Selatan, ya, dengan tata air yang baik. Ini juga dikembangkan untuk padi. Ini adalah kategori B. Itu produksinya, panennya itu bisa sekitar 6 sampai dengan 8 ton per hektar. Ya. Nah, ini gambar hanya ilustrasi saja, juga di Sumatera Selatan, di Telang 1, di hilirnya Sungai Musi. Nah, tadi kami katakan adanya faktor hidrotopografi, ya, ada faktor sumber daya tanah dan sebagainya, dan juga kemungkinan ada perubahan kenaikan air laut. Nah, sebetulnya bisa kita analisis. Ya. Sebelum kita membuat desain secara detail, misal kita mau cek dulu bagaimana hidrotopografinya, masuk kategori mana. Ya. Bisa kita lakukan. Nah, sekarang dengan aplikasi GIS itu akan menjadi sangat sederhana, sangat simpel. Gambar seperti ini bisa kita dapatkan. Oh, misalkan daerah dengan warna biru tua itu adalah kategori A. Itu betul ada air penggenangan pada saat pasang, artinya irigasi pasang surut bisa dilaksanakan, tetapi hati-hati, mungkin drainase bukan lebih intensif. Tapi buat yang warna hijau misalkan, ini kategori C. Sedangkan yang biru muda, itu kategori B. Jadi dengan GIS, kita juga bisa tahu langsung. Oh, pada blok-blok mana kita harus lengkapi drainase. Dan sistem drainasenya seperti apa? Apakah pintu klep? Apakah pintu sorong biasa? Atau tanpa pintu? Ini semua bisa kita buat dengan bantuan GIS. Nah, contoh lagi itu adalah di unit Dadaho. Mungkin kita pernah mendengar itu proyek X 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Ya, kalau lihat dari gambar peta di sebelah bawah, yang peta menyeluruh itu terlihat itu areal bekas atau X 1 juta hektar. Nah, sebetulnya tidak berarti 1 juta hektar ini semuanya tidak layak dikembangkan. Ada beberapa bagian yang layak sebetulnya dikembangkan.
Nah, antara lain itu unit dada hub ini yang gambar panah warna merah ini. Nah, kalau saya zoom itu adalah seperti gambar besar ini. Nah, saat ini pemerintah Indonesia sedang berusaha mengembangkan antara lain unit dada hub ini bekas 1 juta hektar untuk produksi bahan pangan, dalam hal ini padi. Nah, kita cek dulu, seperti tadi kami sampaikan, hidrotopografinya itu masuk kategori mana? A, B, C, D. Apa? Nah, di sini itu A dan B. Sebagian C. Dari situ kita juga tahu, oh, kalau mau kembangkan butuh saluran, butuh bangunan air. Bangunan airnya seperti apa? Apakah itu klep? Apakah itu sorong? Atau mungkin karena lahan C, tapi kita mau supaya bisa ditanami padi, oh, kalau begitu mungkin harus dibantu dengan pompa. Nah, di samping itu, tadi kami juga katakan, lahan rawa itu adalah lahan yang elevasinya relatif rendah. Nah, bisa bayangkan, kalau sungai utamanya, apakah sungai Barito, apakah sungai Kahayan, ya, dari hulu, itu musim hujan, itu kan membawa discharge debit yang sangat tinggi. Sedangkan dari muara itu ada pasang surut. Nah, kita tahu bertemu lagi air dari hulu dengan air laut yang pasang. Nah, kemungkinan terjadilah muka air yang tinggi di sepanjang sungai ini. Apakah di sepanjang sungai Barito, apakah juga di sistem ini. Misalkan gambar ini di saluran primer utama. Ini kita cek. Nah, kalau muka airnya itu tinggi, lahannya itu tidak cukup tinggi, kemungkinan saja lahannya itu akan tergenang atau banjir. Nah, dalam mengendalikannya, tentu saja kalau kita mau air yang tinggi dari saluran primer utama maupun sungai Barito itu tidak masuk ke lahan, kita harus lengkapi sistem ini dengan tanggul keliling. Jadi gambar di sini gambar garis merah itu tanggul keliling. Ya. Jadi dengan adanya tanggul keliling, ya, air dari sungai utama itu tidak akan melimpas ke lahan. Ya, tapi juga hati-hati, saluran primer utama ini juga dimanfaatkan untuk transit air. Nah, kalau transportasi air, maunya kan sistemnya itu kan terbuka. Artinya jangan, kalau mungkin tidak ada pintu air. Kalau ada pintu air kan menghambat untuk transportasi perahu-perahu atau kapal-kapal lokal. Nah, untuk itu kemungkinan saja di sepanjang saluran primer utama ini pun harus dilengkapi dengan tanggul yang cukup tinggi. Nah, kalau sudah kita lengkapi tanggul-tanggulnya, dan juga pintu airnya di saluran sekunder, tersier, pada akhirnya sistem ini akan mengarah pada sistem polder. Mungkin bagi yang belum pernah mendengar, sistem polder adalah satu sistem yang berupa satu unit hidrologi tersendiri yang tidak dipengaruhi oleh air di luar dari sistem. Nah, di sini kalau dia mau berupa polder, itu harus ada tanggul keliling, supaya air dari luar. Tapi tadi dikatakan, saluran primer utama ini juga untuk transportasi air. Kalau mau aman, juga harus dilengkapi dengan tanggul. Nah, kalau dilengkapi dengan tanggul, artinya bisa saja sistem di sini itu menjadi 2 polder. 1 polder di sebelah kanan dari saluran primer utama, 1 lagi
polder di sebelah kiri dari sistem saluran primer utama. Jadi ini semua itu bisa kita cek. Hidrotopografinya seperti apa, terus muka air di sungai utamanya seperti apa, sehingga kalau kita mau lari ke polder itu harus dilengkapi dengan apa saja, tanggul, pintu air, jelas ya. Nah, tentu saja dalam perencanaan atau desain itu kita tidak bisa membuat desain itu tanpa ditunjang, tanpa disupport oleh data yang baik. Nah, untuk itu perlu dilakukan survei lapangan, survei dan investigasi. Pada foto-foto di sini terlihat itu misalkan pengukuran ketinggian elevasi, apakah itu pakai teodolit dikombinasikan dengan GPS. Pada dasarnya mau menentukan ketinggian elevasinya, kita kaitkan dengan ketinggian muka air di saluran supaya kita tahu hidrotopografinya. Ya. Nah, setelah itu kita juga survei tanahnya itu apa, apakah itu tanah liat, clay, atau gambut, atau apa, atau berpirit, atau seperti apa. Nah, berdasarkan data-data inilah desain kita lakukan. Nah, ini hanya sekedar gambar lagi, ilustrasi di sistem Dadahub ini di musim penghujan di November Desember tahun 2021 kita lihat muka airnya itu kan naik terus. Ya, karena apa? Karena debit dari hulu yang naik yang besar dari hulu Sungai Barito, juga curah hujan yang tinggi. Di samping juga ada air pasang dari muara sungai. Nah, akibatnya kita lihat muka airnya berfluktuasi seperti grafik ini. Nah, informasi yang kami dapatkan itu rata-rata elevasi dari lahan di unit Dadahub ini itu sekitar plus 0,80 meter, 80 cm. Nah, kita lihat di grafik ini, 0,8, muka airnya itu jauh lebih tinggi daripada elevasi lahan. Dengan kata lain, kalau kita buat saluran, terus kita tidak operasikan dengan baik, ya muka air di lahan bisa kita harapkan kurang lebih setinggi ini, mungkin 1,4, 1,5, 1,5 meter. Padahal lahan, elevasi lahannya sendiri hanya 0,8 meter. Jadi wajar kalau sistem tidak dilengkapi dengan perlindungan banjir yang memadai, kemungkinan besar lahan itu akan tergenang. Nah, tugas kita lah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Harus kita rencanakan, lengkapi misalkan dengan tanggul, dike, dengan elevasi yang benar. Kemudian adanya pintu-pintu pengendali, pintu sorong, pintu klep. Jadi dengan gambar ini kita sudah tahu kira-kira apa yang harus kita rencanakan. Pak, punten waktunya 5 menit lagi kira-kira. Ya, siap, Mbak Sasa. Nah, ini ilustrasi bangunan-bangunan hidrolik yang sudah ada saat ini. Ya, tentu saja harus kita optimalkan lagi. Nah, kemudian tadi kan untuk kemarau kita juga bagaimana irigasinya, artinya water supply-nya. Nah, apakah itu di IHE, apakah di tempat lain, itu bisa kita lakukan studi dengan menggunakan model matematik. Misalkan di sini dengan model matematik kita bisa rencanakan muka air di saluran tersier ataupun di kuarter, gambar yang garis hijau. Ya. Itu dengan adanya pintu air bisa kita kendalikan supaya tetap tinggi. Ya. Ini salah satu contoh saja.
Nah, ke depan juga selain penggunaan flat gate, pintu klep pada gambar kanan atas, itu kita mulai juga ya sebaiknya mempertimbangkan penggunaan solar energi, energi surya, tenaga surya. Itu seperti apa untuk irigasi maupun drainasi. Jadi sebetulnya pemanfaatan sumber daya matahari atau tenaga surya sudah banyak itu dimanfaatkan. Apakah itu di India, gambar atas kiri, maupun yang gambar kanan bawah, itu ya sistem solar energi yang kecil saja untuk pengoperasian pintu air ini di Belanda. Ya, contoh. Jadi ya ke depan kita juga harus bisa berinovasi secara baik. Tadi kami katakan untuk menunjang desain kita juga butuh model-model matematik atau numerik. Nah, misalkan ini hanya contoh, ada aquacrop dari FAO Roma itu untuk menganalisis cropping calendar, cropping pattern, kebutuhan airnya seperti apa. Nah, kebutuhan air tahu, kemudian kita juga bisa teruskan ke menggunakan model numerik yang lain, hidrodinamika, dalam merencanakan sistem tata air. Misalkan blue flow. Tentu saja di pasaran banyak model-model yang lain. Apakah Hekras, Sobek, Mike 11, dan lain-lain. Nah, model ketiga mungkin WIP untuk perencanaan ya, alokasi sumber daya airnya. Ini untuk skala makro, misalkan untuk skala delta. Ini software-softwarenya. Akhirnya, ini slide terakhir. Kalau mau mengembangkan lahan rawa, hidrotopografi itu bisa dipergunakan sebagai starting point ya, untuk mulai desain, operasi, maintenance, ya. Kemudian pendekatan inovatif itu harus mulai kita pikirkan. Ya. Jangan hanya ya artinya secara konvensional terus-menerus, padahal di luar itu teknologinya sudah jauh ke depan. Ya. Nah, apapun yang kita kembangkan, ya, hendaknya tetap ya jelas, kemudian sederhana, sederhana dan gampang untuk dimengerti. Itu penting. Jadi di sini peranan sumber daya manusianya sangat-sangat penting. Ya, SDM-nya harus baik. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kapasitas SDM? Ya, antara lain dengan mengikuti program-program akademis maupun training maupun ya penelitian di lapangan. Ya. Sedangkan model-model itu semua adalah alat bantu. Mungkin kalau bisa kami sampaikan yang paling penting adalah sumber daya manusianya sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mohon jangan segan-segan tanya, kami akan coba menjawabnya. Demikian Mbak Sasa, terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Sur atas materinya. Di sini sudah ada yang mau bertanya langsung Pak dari Mas Wayan. Mas Wayan Sutapa, jika ingin open mic silahkan langsung bertanya ke Pak Sur. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Selamat siang Pak Sur. Selamat siang Profesor Wayan. Dari Palu ini. Ya, ini teman ini. Ya, perkenalkan saya dari Palu. Saya dulu mahasiswanya Pak Suryadi tahun 2000 kalau ya, sangat menarik Pak Sur. Saya ikut ini sudah yang kedua ini tentang lowland, tapi saya juga masih ada yang saya tanyakan Pak Sur. Monggo, silahkan Pak Wayan. Climate change itu Pak Sur. Boleh ditampilkan yang pertama tadi grafiknya itu Pak Sur. Yang awal itu. Yang awal. Paling awal saya kira itu ada grafik tadi. Grafik efek climate change itu tadi. Ini. Ya, itu Pak Sur. Saya ingin tahu ideologi dulu artinya ya ini Pak Sur. Oke.
Ya, water balance and impact of climate change gitu. Ya. Jadi yang biasanya saya kalau menghitung climate change itu yang saya baru pahami Pak Ju, itu ada metode Mann-Canal dan Shen atau Shen disebut untuk mengetahui ada tidaknya saja. Jadi dengan mengetahui faktor Z nanti dihitungan ada software di Finlandia itu kita bisa mengetahui ada tidaknya perubahan iklim dengan Z dengan alfa tertentu gitu kira-kira. Nah, sampai sekarang saya belum bisa menentukan kapan terjadinya perubahan iklim gitu. Nah, ini dari grafik ini Pak Suryadi bisa sudah menentukan bulan Maret ini kalau kita lihat titik-titiknya ini ada guys ini effect of climate change itu. Nah, berarti sudah ada sekitar bulan Maret ini. Maret itu ada effect climate change, kemudian juga Agustus sampai September ini ada effect climate change gitu Pak Sur. Nah, jadi kalau saya punya data misalnya 40 tahun gitu untuk data hujan dan kita hitung juga etanolnya gitu, difference of evaporation gitu Pak Zul. Sehingga bagaimana kita bisa menggambarkan yang tanpa climate change dan adanya efek climate change itu Pak Zul. Itu yang saya belum tahu itu. Kapan terjadinya? Ini Pak Zul sudah bisa menggambarkan Februari sampai April dan Agustus sampai September kayak gitu Pak Zul. Sehingga kita desain nanti kita bisa mensiasati bahwa bulan-bulan itu ada perubahan iklim sehingga desain kita itu harus gitu Pak Zul. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Profesor Wayan Sutapa dari Universitas Tadulako, Palu. Ya, jadi betul sekali. Jadi bagaimana caranya? Jadi dalam hal ini kami menggunakan data yang panjang, seri panjang, ya, lebih dari 10 tahun, 20 tahun. Nah, tentu di grafik ini yang kami tampilkan di sini itu adalah bulanan. Ini adalah hasilnya. Tapi yang harus kita lakukan sebenarnya analisis harian. Ya. Dengan harian baru bisa kita lihat. Ya. Kalau kita lihat data jangka panjangnya 10 tahun atau 20 tahun, kemudian tahun-tahun terakhir, baru bisa kita lihat adanya efek dari climate change atau tidak. Tapi harus harian, bukan bulanan. Kalau bulanan itu nggak bisa. Ya. Cuma di sini dari harian kita kumpulkan, kita buat grafik sederhananya dalam bulanan. Nah, satu, jadi harian itu harus. Nah, kedua sekarang banyak itu software seperti yang Pak Wayan sampaikan itu bisa kita pergunakan. Nah, tapi yang paling penting cek dengan data record jangka panjang dan terus ikuti dengan tahun-tahun terakhir ini. Nah, dari sanalah bisa kita dapatkan informasi seperti ini. Nah, tentu ini sangat bermanfaat. Kalau kita tahu, misalkan di grafik ini, bulan Maret, April, itu curah hujan akan lebih tinggi lagi. Nah, kita bisa siap-siap. Infrastruktur hidraulika kita itu harus mampu untuk menghadapi hal ini. Demikian juga pada waktu kemarau. Jadi kuncinya data jangka panjang, kemudian harian. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Baik, ya, ini datanya Pak Surya. Datanya misalnya saya punya data 30 tahun begitu. Ya. Oke, harian saya cek gitu di grafik dari bulanan. Ya. Kemudian saya coba gitu ya, yang mana climate change-nya gitu ya. Ya. Jadi mungkin nanti sesudah sesi ini kalau Pak Wayan masih ada pertanyaan, monggo Pak, kita bisa berkomunikasi lewat panel. Ya.
Iya Pak Sur, nanti saya akan minta detailnya nih. Saya belum ketemu selanjutnya. Kalau tadi saya belum ketemu kapannya itu. Sampai Ya. saya selesai S3 belum ketemu juga itu. Profesor saya nanya kapan itu ya, nggak tahu juga, nggak ada software di sana ketemu. Kalau Pak Sur Ya. itu kan luar biasa. Jadi nanti banyak pengaruhnya. Saya punya artikel tentang climate change, perubahan tentang debit sungai dan sebagainya. Tapi saya belum bisa memastikan kapan itu Ya. terjadinya. Ya. Masih baru tahu ada tidaknya saja itu, tapi ini sudah bisa menemukan kapan ini, berarti ini saya Ya. perlu belajar lagi nih Pak Sunardi. Ya, Ya. Siap. ya, ya. Kita Makasih banyak Pak sama-sama Sunardi. belajar, Pak Wayan. Silakan Mbak Sabina lanjutkan. Makasih Siap, banyak. terima kasih Makasih banyak Pak Wayan atas Ya. pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Surya. Di sini ada pertanyaan Ya. dari Ibu Ria Nurulita. Begitu ada 3 pertanyaan, mungkin saya akan bacakan 2 terlebih dahulu. Yang pertama Ya. ini adalah, apakah ada ketentuan khusus Pak untuk rekomendasi jenis pintu air dan bangunan ukur yang digunakan gitu. Dan untuk bahan pintu air sendiri, saat ini Balai Irigasi PUPR itu memiliki produk pintu air fiber. Nah, apakah itu juga efektif jika dimanfaatkan sebagai pintu baja, pengganti pintu baja yang mudah korosi? Dan yang kedua, mungkin sekaligus Pak, untuk metode flushing pada irigasi rawa, pada kondisi apakah gitu flushing dilaksanakan? Seperti contohnya flushing di bendungan dilaksanakan pada saat material melayang gitu. Apakah di irigasi rawa juga memperhatikan hal tersebut Pak, dan bagaimana sistemnya? Mungkin 2 pertanyaan itu tentang pintu air dan metode flushing. Oke. Ini nama ibu penanya siapa, Mbak Ibu Sasa? Ria Nurulita. Oh, Ria Nurulita. Aku juga kenal nih. Nurulita dari Balai Teknik Rawa ya. Balai Teknik Rawa PUPR. Balai Teknik Rawa toh. Oke. Kami akan coba jadi menjawab pertanyaan Bu Nurulita ini. Satu, mengenai pintu air, mengenai bahannya. Ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara bahan, ya, apakah itu bahannya itu mungkin dari baja, ya, atau besi katakan, mungkin dari kayu, ya, mungkin juga dari fiber. Ya. Nah, tentu saja hal penting yang harus kita perhatikan adalah kerjanya sang pintu ini. Ya, kita mau, kita desain, kita laksanakan. Nah, pintu tersebut berfungsi dengan baik. Ya. Nah, ini bisa. Langkah pertama kita harus kita cek. Artinya dalam desain kita cek itu bagaimana sistemnya, jalannya, berfungsi enggak? Caranya bagaimana? Kita cek dong. Jadi ya itu cek dari desain hidraulikanya. Kalau kita bicara mengenai pintu air, artinya kemungkinan airnya ada di kiri, mungkin airnya ada di kanan dari pintu. Kemudian berapa tingginya, itu kan ada perencanaan kita. Berapa tingginya muka air di sebelah kiri, berapa tingginya air kanan. Nah, dengan kita tahu hal tersebut, kemudian kita tahu juga berat sendiri dari pintu, kita bisa desain posisi atau kondisi pintunya itu seperti apa. Apakah pintunya itu vertikal saja, atau ada bentuk sudut, atau bagaimana. Nah, dengan informasi-informasi ini, kita bisa cek. Oh, kalau ada gaya air dari kiri, gaya air dari kanan, kemudian juga kalau pintunya miring, tidak vertikal, mungkin ada gaya dalam arah vertikal, gaya air. Apakah dari bawah, apakah dari atas. Kemudian ada berat sendiri dari pintu. Nah, dari informasi tersebut, kita bisa memeriksa apakah berat pintu yang kita desain itu masih
cukup ya, sehingga pintunya bisa membuka atau menutup. Bisa kita cek itu. Ya. Dan jangan sampai ya, air gaya dari kiri, air dari kanan, mungkin juga arah vertikal, tetapi karena berat pintunya itu terlalu berat, ya, dan posisinya ya, sumbu dari berat sendiri pintu itu tidak lewat titik engsel, titik sumber gerak, ya, sumber gerak dari pintu, akibatnya ya, semua gaya itu ada momen, ya, momen karena berat sendiri yang terlalu besar itu kemungkinan pintu tidak bisa membuka, bisa terjadi itu. Ya. Nah, 30 tahun yang lalu itu banyak kejadiannya di unit-unit rawa pasang surut di Indonesia. Di saluran sekunder itu dibikin pintu-pintu klep, ya, pintunya itu dari baja, ya, baja. Ya, kemudian ya sebagian itu dikombinasikan dengan kayu, tapi kayu juga berat. Tetapi karena posisi pintunya sedemikian sehingga berat sendiri, ya, itu ada jarak terhadap sumbu engsel dari gerak pintu. Nah, akibatnya momen perlawanan, momen negatif terhadap kemungkinan terbukanya pintu itu lebih besar. Akibatnya pintu itu tidak bisa membuka. Nah, padahal didesain sebagai pintu klep. Itu banyak terjadi. Akibatnya pintunya itu dipasang rantai, akhirnya juga mempergunakan operator untuk buka tutupnya pintu tersebut. Akibatnya itu bukan pintu klep lagi. Ya. Nah, jadi bahan mana yang kita pakai, apakah itu baja, apakah kayu, apakah fiberglass, itu bukan masalah pertama, tapi cek dulu bagaimana, ya. Karena berat sendiri itu akan bisa membuka dan menutup atau tidak. Nah, baru kemudian kita kata, oh fiberglass, fiber itu bagaimana, kuat tekannya, kuat tariknya, itu semua bisa dites di laboratorium. Ya. Itu bahan itu cukup kuat atau tidak menerima tekanan sekian kilogram per sentimeter kuadrat dari air. Nah, hal ini. Ya. Nah, dari pengalaman itu fiberglass dengan kendatu yang baik itu tidak ada masalah untuk masalah tekan atau tarik. Ya. Apalagi sekarang kalau kita bicara dengan bahan dari kayu, itu susah sekarang kita dapatkan dengan mutu yang kita inginkan. Mungkin logam tadi itu mungkin terlalu berat. Kalau titik berat dari pintunya itu ada jarak kecil aja terhadap titik engsel, itu momennya sudah cukup besar. Kemungkinan saja pintunya itu tidak bisa membuka atau menutup. Jadi itu mengenai bahan. Nah, kalau mengenai flashing, nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Tadi kami katakan sumber dia rawa, ya, tanahnya itu bisa berupa gambut, bahan organik, ya, ataupun pirit, FeS2, besi dengan sulfit, dengan belerang, FeS2. Jadi pada kondisi aslinya namanya juga rawa. Rawa itu tergenang, apakah itu permanen atau musiman. Ya. Dengan kata lain, karena situasinya itu basah, tergenang, artinya pori-pori tanahnya itu terisi oleh air. Kalau terisi oleh air, kemungkinan teroksidasi itu tidak ada.
Nah, akibatnya pada kondisi sebelum dikembangkan, mungkin saja daerah rawa tersebut itu tidak masam, pH cukup tinggi, pH cukup tinggi di atas 5 mungkin, ya. Nah, tetapi setelah kita kembangkan, kita bantu dengan sistem drainase, artinya air yang berlebihan di rawa itu akan di-drain ke saluran. Nah, kalau drainnya kita bikin terlalu dalam, nah mungkin akibatnya ya, air yang tadinya tergenang itu semua ngalir ke saluran. Akibat muka air tanah ya, itu akan turun. Ya. Yang tadinya menggenangi lahan, sekarang akan dibawa lahan muka air tanahnya. Nah, kalau turunnya itu terlalu jauh, nah, akibatnya kan di sebelah atasnya itu kan tanahnya itu akan kering karena muka air tanahnya turun. Nah, kalau turun kering itu bisa saja terjadi retakan, cracks. Nah, kalau ada cracks atau retak, artinya oksigen juga bisa masuk ke dalam retakan tersebut. Ya. Nah, kalau oksigen masuk, bereaksi dia. Misalkan tadi pirit FeS2 tambah O2. Ya. Kemudian datang hujan, tambah H2O. Nah, hasilnya itu adalah FeOH 3 kali plus H2SO4. Nah, H2SO4 itu kita tahu asam sulfat, itu asam yang sangat asam. Nah, dengan kata lain, kalau kita ukur pH-nya itu rendah. Nah, kalau pH-nya rendah, misalnya kurang dari 3, itu sulit buat tanaman untuk hidup. Terlalu asam. Nah, tapi ini mungkin tidak bisa kita hindari. Oke, terjadi proses oksidasi ini menghasilkan bahan yang asam. Tapi kita harus lengkapi lagi langkahnya, yaitu menggelontor, flushing, gelontor bahan-bahan produksi oksidasi ini supaya jangan tertimbun di sistem. Ya, kita tahu pada saat surut air di sungai utama, nah ini kemungkinan bisa kita gelontor karena muka air di sungai utama rendah, surut. Air selalu bergerak ke lokasi yang lebih rendah, cari jalan yang gampang. Nah, artinya kalau lahannya itu airnya tinggi, air di muara sungai utamanya itu rendah, nah, air pasti maunya mengalir ke sungai utama. Nah, mengalir ke sungai utama itu juga sambil membawa bahan-bahan beroksidasi tadi. Nah, tinggal kita cek bagaimana kapasitas dari penggelontoran ini. Apakah cukup? Jangan-jangan tidak cukup. Tidak cukupnya apa? Air asam tadi kan dari lahan mengalir ke sungai utama. Tapi belum semua air asam ini ngalir ke sungai utama. Sungai utama mulai pasang lagi. Airnya naik lagi. Nah, kalau air naik lagi, tadi kan air selalu bergerak dari energi tinggi ke energi rendah. Nah, kalau sungai utamanya tinggi, sekarang air masuk lagi ke sistem pada saat pasang. Nah, masuk ke sistem, belum semua air asam tadi terbuang ke sungai utama. Sekarang didorong balik lagi. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, akhirnya pada umumnya lokasi-lokasi di ujung dari unit kita itu akan mengalami akumulasi bahan asam. Itu sebagai dampak
dampak dari kapasitas flushing yang tidak memadai. Nah, sekarang tinggal kita harus merencanakan bagaimana perbaikannya, antara lain dengan mengoperasikan sistem secara baik. Kapan pintu air ini bisa dibuka, kapan ini harus ditutup, supaya terjadi efek flushing yang maksimum. Ini harus kita cek. Dari satu lokasi ke lokasi lain, itu bisa berbeda-beda. Ya, karena konsentrasi asamnya juga berbeda-beda. Pasang surutnya juga berbeda-beda. Elevasi lahan juga berbeda-beda. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Sur. Dari Ibu Ria mungkin jika ada tanggapan, boleh, tapi mungkin sambil menunggu, ini ada 2 pertanyaan lagi Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah pukul 2 juga. Yang pertanyaan pertama, ini masih pertanyaan dari Ibu Ria juga, begitu. Bagaimana cara mengatur tingkat salinitas pada irigasi rawa yang sangat terpengaruh pasut, tuh, dan secara teknis atau matematis. Dan yang terakhir ini ada dari Mbak Miselia. Izin bertanya Pak Suryadi, kira-kira faktor utama proyek lahan gambut 1 juta hektar pada tahun 90-an itu tidak optimal karena apa ya Pak? Dan sehingga bisa jadi pelajaran nih bagi pemerintah untuk proyek food estate di Kalimantan. Mungkin itu 2 pertanyaan terakhir Pak, silakan. Oke, saya akan coba jawab. Yang pertama mengenai salinitas. Ya. Nah, ini sangat menarik. Intrusi salinitas itu kan efek dari bertemunya 2 massa air yang berbeda kerapatan, ya, berbeda kerapatan. Bisa saya tampilkan lagi ya grafiknya ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari sebelah hulu atau udik itu ada upstream discharge, ada debit dari udik. Kemudian di sebelah muara itu ada pasang surut, ya, grafik yang garis biru itu ada pasang, ada surut. Nah, akibatnya pasti terjadi intrusi tani. Ya, pada saat warna yang biru dan sebagainya. Ya. Kalau kita mau mengendalikan, bagaimana caranya? Satu, kita harus bisa dulu menganalisis intrusi salinitas ini. Ya, caranya bisa kita adakan pengukuran di lapangan pada saat musim kemarau, artinya debit dari sebelah hulu itu kecil, kemudian juga pada saat pasang purnama, jadi efek dari pasangnya itu yang paling ekstrim. Bayangkan kalau debit dari udiknya kecil, artinya yang nahan intrusi salinitas itu kan kecil. Sedangkan pasangnya tetap besar, akibat intrusinya itu yang paling panjang. Ini bisa kita ukur di lapangan kalau mau. Ya. Tapi tentunya kita ukur di lapangan itu kan terbatas waktunya. Ya. Juga mungkin terbatas dananya. Nah, mungkin kita bisa ukur dalam waktu 1 periode pasang purnama. Ya. Tapi mungkin saja ternyata debit udiknya itu masih belum yang kemarau benar-benar. Nah, gimana kalau begitu? Nah, dari itu bisa kita bantu dengan memanfaatkan model numerik, model matematik. Ya. Kita bikin dulu model dasarnya berdasarkan pengukuran di lapangan. Kita cek, kita kalibrasi, kita dapatkan, oh betul, intrusinya seperti pada warna biru muda. Nah, sekarang kita mau cek, oh ini belum ekstrim nih. Ternyata kemaraunya debit udik masih lebih kecil lagi. Oke, kalau kita punya modelnya, tinggal kita modifikasi, kita ubah upstream boundary condition, yaitu kondisi batas sebelah udiknya, itu kita ganti dengan debit kemarau yang ekstrim.
Nah, sedangkan pasang surutnya itu kita tahu pasang surut kan karena adanya gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari, dan planet-planet lain lagi. Nah, kita tahu. Jadi kita bisa hitung, oh oke, pada saat purnama ini sudah ekstrim. Ya, jadi yang kita rubah hanya debit udiknya, debit dari sebelah hulu. Nah, kita simulasi lagi modelnya. Nah, mungkin saja kita dapatkan intrusi salinitas yang gambarnya itu yang warna merah itu. Jadi, kalau kemaraunya lebih ekstrim, intrusinya itu lebih jauh lagi. Nah, kemungkinan saja kita membuat saluran primer atau pengambilan itu di daerah di mana ternyata salinitasnya itu belum nol. Artinya, pada saat air pasang, mungkin di saluran primer kita itu salinitasnya masih ada, misalkan 5 promil, misalkan. Ya. Nah, sekarang, kita tentu tidak mau dong air dengan salinitas 5 promil itu masuk ke lahan. Pada umumnya padi itu tidak mampu dengan lingkungan dengan salinitas 5 promil atau 10 promil. Nah, ini harus kita lindungi. Bagaimana caranya? Misalkan dengan membuat atau lengkapi dengan pintu-pintu air. Nah, mungkin yang paling gampang itu adalah di tingkat tersier. Nah, kalau kita tahu kapan terjadinya intrusi maksimum ini, kita bisa juga membuat pola operasi pintu yang benar. Pada saat pasang purnama untuk menghindari intrusi salinitas, pintu-pintu di tersier itu tutup. Tapi tidak perlu tutup selamanya. Setelah itu toh akan ada air surut lagi. Jadi, kapan kita tutup, kapan kita buka. Nah, itu semua bisa kita analisis. Nah, sekarang ini tadi kan bisa menggunakan model-model matematik. Nah, di sini kebetulan kalau untuk intrusi salinitasnya sendiri bisa pakai persamaan itu dou-S dou-T plus kecepatan kali dou-S dou-X itu sama dengan perambatan difusi dari sistem. Nah, pasti dasarnya itu persamaan dari penyebaran salinitas. Ya, gerak air juga sama sebetulnya pakai persamaannya. Ya, itu mengenai salinitas. Kemudian mengenai lahan 1 juta hektar. Kenapa? Terus tadi kami katakan, tidak semua 1 juta hektar itu tidak layak. Misalkan di Dadahub itu bagus sebetulnya. Tanahnya itu bukan berupa gambut tebal, juga pirit itu hampir sudah tidak ada di sana. Jadi layak dikembangkan. Tapi masih ada tentu yang harus kita perhatikan. Tadi misalkan pada kondisi musim hujan, akibat debit dari udik yang besar, itu kemungkinan penggenangan itu bisa terjadi. Mengatasinya tadi kan pakai tanggul keliling dan sebagainya. Nah, balik lagi ke lahan 1 juta hektar itu antara lain permasalahan pada waktu itu, pada waktu itu tadi kami katakan dalam perencanaan desain itu harus kita lengkapi dengan data-data penelitian maupun penyelidikan yang mencakup sumber daya air maupun sumber daya tanahnya. Nah, pada saat itu mungkin karena tergesa-gesa maunya cepat selesai, itu hal ini kurang mendapat perhatian, survei dan penyelidikannya. Akibatnya apa? Di sebelah utara, mungkin
bisa kali. Ini. Ya. Ini sebelah utara. Kalau lihat kursornya bisa terlihat nggak kursor saya? Terlihat, Pak. Terlihat kursornya? Ya, terlihat. Nah, ini yang di sebelah paling utara dari unit 1 juta hektar. Ini ada saluran besar, kolektor drain yang menghubungkan 2 sungai utama. Ya, ini besar. Nah, di sini ternyata itu jauh lebih tebal daripada 3 meter. 3 meter. Nah, sebetulnya di kita itu sudah ada kaidah petunjuk. Kalau ketebalan gambut lebih dari 2 meter, jangan dikembangkan, tapi harus dikonservasi. Nah, ini lebih dari 3 meter. Harusnya ini berupa konservasi. Nah, tapi dikembangkan, dibuat saluran kolektornya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tadi kami katakan, rawa pada kondisi awalnya itu berupa lahan yang pada umumnya tergenang. Apakah permanen, apakah musiman. Nah, tadi kalau bikin saluran, pasti air cenderung ngalir ke lokasi dengan energi rendah. Nah, kalau bikin saluran yang besar, pastilah lahannya air di sekitar ini akan masuk ke saluran pengumpul utama ini. Ya. Nah, kalau saluran pengumpulnya ini dibikin misal saya katakan ya, kedalamannya 10 meter. Kan dalam itu 10 meter. Nah, semua air kan masuk ke sana. Ya, air ngalir selalu ke energi yang lebih rendah. Nah, kalau semua air masuk ke sana dan dalamnya itu 10 meter, bisa kita bayangkan, bagian di sini itu air yang tadinya mengisi pori-pori dari tanah gambut ini, itu akan semua masuk ke saluran. Nah, akibatnya apa? Tadi kan, kalau airnya keluar, pori-porinya kosong, akibatnya kan berat sendiri kan, terjadi pemadatan. Terjadi land subsidence. Nah, kalau terjadi penurunan, ya kalau penurunannya 10 cm mungkin tidak bermasalah. Tapi kalau penurunannya itu 3 meter, lain dong ceritanya. Apalagi kalau di sekitarnya itu mungkin ada pemukiman, ya, mungkin ada lahan pertanian. Nah, kalau turunnya 3 meter, itu kan besar sekali. Ya. Kemungkinan saja. Jadi tadinya di sana musim hujan tidak banjir, sekarang banjir. Nah, kemudian di bagian lain juga tanah pirit. Ya. Jadi kalau lihat di sini, itu di antara Sungai Barito, ini adalah sungai lain, itu Sungai Sebangau. Nah, ini juga pada kondisi awal di sebelah udik dari Sungai Sebangau ini berupa betul-betul lahan basah, ya, wetland, bahkan di musim penghujan itu berupa danau. Nah, tadi cerita yang tadi, kalau ini terus bikin kolektor drain dan sebagainya, over drainage kan pengaruh ya, ke sistem di Sungai Sebangau ini. Ya. Kalau airnya over drainage, nah kemudian air yang mengalir ke muaranya Sungai Sebangau itu juga akan berkurang. Nah, kalau berkurang, intrusi salinitas juga akan meningkat. Jadi macam-macam permasalahan yang dihadapi pada waktu itu. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Surs. Sangat menarik, tapi sayang sekali kita ada keterbatasan waktu, tapi pasti teman-teman juga makin banyak pertanyaan nih, terutama pembahasan yang terakhir tadi ya Pak ya. Tapi sayang sekali, karena
nasional ini sudah lebih 22 menit dan masih orang-orang masih pada stay. Terima kasih banyak. Saya sedikit nge-wrap up gitu bahwa tadi dari penjelasan Pak Sur gitu bahwa banyak yang harus diperhatikan nih dalam pengembangan lahan rawa gitu, dan tadi di materi Bapak salah satunya menyebutkan tentang hydrotopografi apa ya, dan tadi Pak Sur juga memperlihatkan contoh peta dari Dadahub gitu, dan tadi di Q&A kami begitu untuk membahas sedikit ada pembahasan tentang data analisis climate change, lalu pintu air rawa, Fing salinitas, dan juga tadi khusus tentang proyek lahan gambut 1 juta hektar. Mungkin saya akan menutup sesi online series pada hari ini. Begitu, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Semoga sesi hari ini bermanfaat dan mendapatkan banyak ilmu dan juga membuat kita semua makin pengen memperdalam nih tentang isunya gitu. Nanti untuk materi akan di-share juga begitu melalui platformnya Nusa Indonesia. Saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan atau kata. Saya kembalikan lagi ke Mas Moli. Silakan Mas Moli. Terima kasih banyak Sasa, dan tentunya terima kasih sekali lagi kepada Pak Sur yang sudah menyempatkan hadir secara virtual langsung dari Delft untuk memberikan ilmu yang sangat luar biasa dan berharga pada malam hari ini. Terima kasih ya Pak Sur, dan juga Sasa terima kasih sekali. Bagi teman-teman. Terima kasih sama-sama Mbak Sasa, Mas Moli. Ya. Kalau masih ada pertanyaan bisa dikirimi email. Pastinya, pastinya. Nanti kan tentunya email dari kami ya, karena kami juga akan memberikan materi serta nanti juga teman-teman yang hadir di sini juga pasti akan kita informasikan apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami, dan nanti kami juga akan langsung share pertanyaan ini melalui Sasa dan juga teman-teman dari IHI Delft ya. Oke. Bagi teman-teman yang sudah hadir di sini juga jangan lewatkan juga karena teman-teman dari IHI Delft ini akan kembali lagi tentunya nanti pada saat di hari Sabtu ya, Sabtu sore. Senang sekali rasanya kami juga nanti akan berbincang-bincang dengan alumni dan juga para pelajar atau mahasiswa yang sudah dan sedang melanjutkan ilmunya di Belanda sana. Tentunya keseruan dan bocoran dikit Mas Moli boleh? Silakan. Akan ada Pak James Zulfan gitu sebagai salah satu pembicara kami. Mungkin di sini ada yang familiar juga gitu. Jadi nanti jangan lupa juga untuk hadir. Pasti. Informasi akan kami informasikan tentunya paling lambat malam ini ataupun besok pagi juga sudah ada ya. Lagi-lagi kita juga ingin sekali memberikan informasi sebanyak-banyaknya seputar studi di Belanda ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita semuanya pamit ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan besok juga masih ada, Sabtu juga masih ada. Nantikan terus dan selalu update dari sosial media kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada PPI Delft serta dari SDA Muda ya, kalau saya tidak salah menyebutkan. Terima kasih atas dukungannya, atas kelancaran acara ini. Saya Moli pamit, Sasa juga dan juga Pak Sur selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi dan selamat malam. Terima kasih untuk semuanya. Malam, terima kasih semua, terima kasih.